Om Swastiastu anak-anak, sekarang pertemuan yang kedua kita yaitu tentang catur marga. Sebelum itu, perkenalkan Ibu Negusti Ayu Padma sebagai guru agama kalian untuk di semester ini juga. Baiklah anak-anak, kita mulai pada materi bab kedua yaitu Ibu akan membahas mengenai ajaran catur marga. Adapun agenda pada bab ini anak-anak yang perlu diketahui adalah pengertian catur marga, bagian-bagian catur marga, penerapan ajaran catur marga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu awali dengan pengertian catur marga. Catur marga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu catur marga, yaitu 4 cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Ya, baiklah anak-anak, Ibu mulai dengan bagian-bagian catur marga, yaitu yang pertama Bakti Marga Yoga, artinya cara mendekatkan diri dengan Tuhan, yaitu dengan cara berbakti atau menyembah. Nah, di sini perlu diketahui, bakti itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu apara bakti dan para bakti. Apara bakti adalah bakti dengan kesadaran rohani, dan yang kedua adalah para bakti adalah bakti dengan kesadaran rohani yang lebih maju. Nah, yang kedua yaitu bagian-bagian catur marga, yaitu karma marga yoga. Nah, anak-anak, karma marga yoga ini berasal dari karma dan marga. Ya, karma itu adalah berbuat atau bekerja, sedangkan marga itu adalah cara. Jadi, cara mendekatkan diri dengan ide Sang Widiwasa itu dengan cara bekerja. Yang namanya kerja di sini adalah segala sesuatu yang sifatnya perbuatan baik. Banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dengan cara mendekatkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa, anak-anak ya. Yang berikutnya bagian-bagian dari catur marga yaitu Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga adalah usaha atau cara untuk mendekatkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa, yaitu dengan cara pengetahuan yang seperti anak-anak sekarang, yaitu seperti belajar. Ya, Ibu lanjut dengan bagian-bagian catur marga yoga, yaitu cara mendekatkan diri dengan Tuhan melalui latihan jasmani dan rohani. Ya, anak-anak, tadi yang Ibu jelaskan adalah pengertian catur marga dan bagian-bagiannya. Sekarang yang ke tahap terakhir yaitu cara penerapan catur marga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini banyak sekali anak-anak ya contoh penerapan bagaimana cara mendekatkan diri dengan Tuhan, yaitu ada 4 sekarang cara penerapannya. Yang pertama, yang sering anak-anak lakukan di rumah, yaitu hal yang paling kecil, yaitu melaksanakan Trisandya. Ya, yang namanya Trisandya di sini adalah 3 kali waktu untuk melakukan pemujaan terhadap ide Sang Yang Widiwasa, yaitu dilakukan pada pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Nah, ini yang disebut dengan Trisandya anak-anak ya. Anak-anak bisa lakukan pertama sebelum belajar, bisa dilakukan di sekolah. Yang kedua, ada kegiatan keagamaan siang. Jadi anak-anak sudah melakukan 2 kali. Nah, yang ketiga kalinya di mana anak-anak? Anak-anak bisa melakukan di rumah, sekalian anak-anak membantu orang tua membantu. Nah, itu hal yang sangat simpel dilakukan dalam penerapan kehidupan sehari-hari, contoh dari catur marga. Nah, contoh yang lain, dalam agama Hindu kita mengenal dengan adanya yadnya. Apa itu yadnya itu anak-anak? Yaitu pertama, korban suci yang tulus ikhlas. Tapi dalam agama Hindu mengenal dengan pancayatnya. Pancayatnya itu artinya apa anak-anak? Yaitu 5 macam yadnya. Yaitu terdiri dari dewa yadnya, resi yadnya, Fitra yadnya, manusia yadnya, dan Buddha yadnya. Nah, hal itu sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sase, wuku, wawaran, dan sebagainya berdasarkan hari-hari baik. Kemudian hal yang paling simpel yang dilakukan atau hal yang paling sederhana yaitu melaksanakan atau melestarikan hasil kebudayaan daerah. Seperti apa hasil kebudayaan daerah? Contohnya seperti apa anak-anak? Kita
seperti Kapuro, berpakaian yang baik, itu salah satu kebudayaan daerah atau hasil budaya dari agama kita sendiri. Dan banyak lagi yang lainnya anak-anak yang anak-anak bisa mencari contohnya dalam penerapan sehari-hari. Ya, anak-anak, contoh berikutnya adalah contoh penerapan karma marga yoga. Nah, ini contoh penerapan karma, yaitu berbuat, yaitu segala perbuatan itu contoh karma marga yoga. Tetapi ini di garis bawahnya adalah contoh perbuatan yang baik. Melaksanakan segala bentuk perbuatan yang baik. Apa saja anak-anak perbuatan yang baik? Dimulai dari lingkungan sekolah dulu ya, di mana anak-anak sering menjumpai teman-teman anak-anak yang ekonominya menengah ke bawah, yaitu di mana orang tuanya tidak mampu. Mungkin anak-anak memiliki bekal dalam bentuk makanan, dalam bentuk uang, bisa berbagi, itu salah satu perbuatan baik. Kemudian di lingkungan uh, keluarga, perbuatan baik seperti apa? Di rumah membantu kedua orang tua, seperti apa? Menyapu halaman, mencuci piring, ngepel, pokoknya segala perbuatan baik untuk menyenangkan hati orang tua dan keluarga. Kemudian di lingkungan masyarakat perbuatan baik apa? Nah, mungkin contoh sebagian besar di masyarakat kita ada masyarakat tetangga yang kurang mampu. Mungkin anak-anak jika memiliki makanan yang lebih, pakaian yang lebih, yang layak pakai, makanan jika orang tuanya masih banyak atau lebih, itu bisa dibagi anak-anak. Itu contoh salah satu perbuatan yang sangat simpel. Kemudian, contoh dari penerapan karma marga yoga yaitu melakukan upaya-upaya kebaikan. Upaya-upaya adalah di mana anak-anak ini berusaha melakukan perbuatan baik ya anak-anak ya. Kemudian berikutnya ada rela berkorban. Rela berkorban ini dalam agama Hindu disebut dengan yadnya, korban suci tanpa pamrih. Nah, seperti itu anak-anak ya. Ya, anak-anak, yang contoh berikutnya adalah contoh penerapan Jnana Marga Yoga. Jnana ini artinya anak-anak yaitu pengetahuan. Jnana yaitu contohnya apa? Anak-anak kan masih tingkat SMP, tingkat pelajar. Jadi tugasnya itu apa dalam wujud jenana? Yaitu belajar dengan rajin. Belajar contoh jika ada PR dari Bapak Ibu gurunya, kerjakan anak-anak ya. Itu salah satu dengan penerapan jenana marga yoga. Kemudian mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa anak-anak mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya rajin sembahyang, kemudian membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Kemudian apalagi? Yaitu selain itu juga kita bisa berbagi ide itu termasuk mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa saling tolong menolong itu termasuk anak-anak dan banyak sekali contoh-contoh yang lain yang bisa anak-anak terapkan dan bisa anak-anak lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memperluas ajaran Weda. Nah, memperluas ajaran Weda ini hampir-hampir mirip juga dengan mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti membaca Soka, Dharma Gita, dan sebagainya anak-anak ya. Nah, lanjut sekarang anak-anak. Contoh penerapan yoga marga. Nah, yoga marga bukan berarti anak-anak menjadi seorang yoga. Contohnya mengikuti latihan yoga yang tingkat tingkat sederhana anak-anak ya, latihan yoga mengikuti itu. Kemudian belajar meditasi. Kenapa kita harus belajar meditasi? Karena banyak fungsinya belajar meditasi anak-anak. Itu bisa pranayama, pengaturan napas yang bagus. Dengan pengaturan napas, pranayama yang baik, artinya sedikit tidaknya kita mampu untuk mengendalikan diri. Kemudian mempraktekkan gerakan Surya Namaskar. Nah, Surya Namaskar ini adalah salah satu praktek yoga yang paling simpel dilakukan anak-anak. Jika anak-anak penasaran seperti apa sih Bu praktek gerakan Surya Namaskar itu, anak-anak bisa browsing di Google anak-anak atau di YouTube. Anak-anak sekarang kan zamannya sudah canggih anak-anak ya. Jadi contoh-contoh itu sangat sederhana dari Ibu. Anak-anak boleh lihat di YouTube, boleh lihat di Google anak-anak ya. Karena Google itu sudah menyiapkan semua perangkat ajar termasuk ajaran agama Hindu anak-anak ya. Baiklah anak-anak, itu penjelasan singkat dari Ibu tentang catur marga. Anak-anak bisa pelajari semua materi itu walaupun singkat anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa mencari sumber literasinya di Google, di perpustakaan, di sekolah. Sudah tersedia anak-anak, apalagi sekarang sudah
kumer anak-anak ya. Nah, Ibu berharap anak-anak semangat belajar dan jaga kesehatan anak-anak ya. Nah, Ibu akhiri dengan para musanti. Om Santi, Santi, Santi Om.